Udah bagus. Ya ampun, Ingusan lagi gua. Hello, welcome back to my podcast. So sekarang aku lagi jalan mau ketemu sama narasumber aku berikutnya, yaitu awardee dari France Excellence Scholarship. Dan aku akan main ke kampusnya di Sorbonne. Cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Hello, welcome back to my podcast. Sekarang tebak aku di mana? Aku lagi ada di Sorbonne. Ya. Di kampusnya. Nah, sekarang aku pengen ngobrolin soal kehidupan kita sebagai mahasiswa di Prancis. Tapi sebenarnya yang lebih pengen aku kepoin adalah tentang beasiswa France Excellence yang kebetulan Fahri adalah awardee tahun kemarin ya. Tahu ya, dari tahun lalu. Kemarin, dan berarti selama 2 tahun ini Ya, jadi awardee kan? di cover semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahu nggak, fun fact, aku udah daftar beasiswa ini 2 kali. Belum rezeki. Tahun pertama berkas aja nggak lolos. Tahun kedua aku lolos wawancara, tapi masih belum rezeki. Belum rezeki, mungkin akan ada yang lebih baik di depan sana. Amin. Amin. Nah, makanya aku kayak pengen mengorek-ngorek nih dari awardee kita supaya kali aja ada teman-teman kita yang mau sekolah Prancis. Boleh banget. Dan pengen tahu gimana sih kayak tips and trick biar dapat beasiswa France Excellence. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Fahri. Aku mahasiswa S2 di Sorbonne Université, jurusan bahasa Prancis. Jadi emang sebelumnya aku S1-nya bahasa Prancis, makanya S2-nya aku milih lagi bahasa Prancis, gak berani untuk lintas jurusan karena anaknya enak di comfort zone gitu. Jadi kayaknya kalau pindah jurusan takutnya malah bikin shock dan takut. Akhirnya ya tetap S2-nya jurusannya sama bahasa Prancis juga. Waktu S1 di mana? Di UNJ. Aku S1-nya di UNJ, di Universitas Negeri Jakarta. Makanya pas lulus S1 aku langsung jadi guru, makanya ketemu sama B. Which is B ini adalah dulu murid aku ya, sekarang jadi bestie. Fun fact juga, aku kan waktu dulu aku apoteker, kerja di industri farmasi, terus kayak aduh kayaknya gue pengen belajar skill baru, akhirnya oke, bahasa Prancis kali, karena kan fancy gimana gitu. Awalnya kita nggak ada pikiran kayak lanjut S2 nanti di Prancis gitu. Ternyata di IVI, aku belajar di IVI terus ketemu sama Fahri, sama Ana. Waktu zamannya pandemi ya, Be? Exactly, dan itu online. Aku bersyukur sih ketemu. Aku juga bersyukur Kayak ketemu dia. kamu, karena dia juga murid yang hebat, dia cerdas, dia brilian, punya karir yang bagus, punya project studi yang bagus juga yang jelas. Dia tuh tahu kalau dia pengen lanjut S2 di sini. Makanya aku pas lihat dia semangatnya untuk belajar bahasa Prancis, aku yakin dia pasti bisa. Ingat gak aku sempet pindah kelas. Oh iya, terus balik lagi ke sini. Karena waktu itu kan dia kerja ya, karena gara-gara kerja. Karena ya. kerja terus kayak aduh kayaknya kalau yang semi intensif Iya, yang waktu setiap hari kayaknya capek. Akhirnya pindah ke ekstensif, tapi nggak tahu kenapa nggak aku lebih cocok sama Fahri. Jadi aku tuh penerima beasiswa France Excellence dari tahun lalu, bukan karena aku guru bahasa Prancis juga ya, mungkin itu juga jadi faktor, tapi bukan faktor penentunya. Karena sebenarnya untuk bisa dapat beasiswa itu yang paling penting adalah dapat LOE dulu. Itu yang paling penting. Prioritasnya biasanya kalau udah dapat LOE akan lebih mudah untuk diterima. Terus yang kedua juga harus jelas project studinya. Itu dia, makanya aku waktu itu milih jurusan yang linear sama aku. Waktu itu aku sempat coba juga sih kayak masukin jurusan kayak ilmu yang ya nggak beda jauh kayak ilmu pendidikan, which is masih relate tapi nggak pendidikan bahasa Prancis, jadi ilmu pendidikan secara murni. Dan diterima juga, cuman aku waktu itu kayak agak ragu untuk ngambilnya, kira-kira nanti aku bakal survive gak ya pas kuliahnya. Terus nanti pas mau daftar beasiswanya kira-kira panelisnya atau si jurinya itu bakal yakin gak ya kalau aku tuh bisa ngambil ilmu yang belum aku pelajari sebelumnya gitu. Makanya di situ aku langsung pilih strategi, pilih kampus yang lumayan bagus gitu di Prancis, paling nggak di Paris gitu. Terus yang kedua jurusannya yang
sesuai dengan background pendidikan aku sebelumnya dan juga dengan pekerjaan yang aku lakoni. Karena waktu itu aku guru bahasa Perancis, makanya aku ngambil S2-nya juga bahasa Perancis gitu. Oh gitu. Dan kalau boleh tahu berarti ini S2-nya specifically apa? Literatur apa pendidikan bahasa Perancis? Nah, ini lebih ke bahasa Perancis pengajaran. Jadi which is kayak waktu S1 lagi sih sebenarnya. Okay. Cuma kita belajar juga sastra, cuman nggak diperdalam karena lebih ke pengajaran. Pedagogi dan di sini namanya ingenieri de la formation atau kayak bikin program buat nawarin belajar bahasa Perancis kepada publik gitu. Terus kalau misalnya kita ngomongin soal persiapan buat beasiswa nih, misalnya ada yang tertarik, apa sih kira-kira maksudnya kerangka berpikir yang harus dimiliki sama si calon pendaftar beasiswa nih? Gimana sih cara kita tuh create motivation letter yang kira-kira bisa meyakinkan pembaca gitu kayak ini kayaknya kandidat yang bagus nih buat beasiswa. Menurut kamu gimana? Ya sebenarnya sama ya untuk semua beasiswa, nggak cuma France Excellence aja, misalnya kayak LPDP atau mungkin beasiswa Erasmus dan lain sebagainya sama. Intinya adalah harus jelas program studinya yang kita ambil, terus proyeknya apa kedepannya setelah lulus gitu. Itu yang paling penting sih gitu. Makanya waktu aku untuk ambil beasiswa ini, aku siapin CV aku karena alhamdulillah CV aku tuh kayak linear semua, jadi kayak emang bidangnya bahasa Perancis aja gitu, jadi nggak ada bidang lain. Terus juga jurusan yang aku ambil juga linear lagi gitu, jadi makanya nggak terlalu susah untuk mempersiapkannya karena aku semuanya ada di jalan yang lurus gitu. Jadi semuanya ya benar secara tanda kutip jalan yang lurus, artinya aku nggak pindah jurusan. Makanya persiapannya ya paling yaitu CV kan, karena aku jurusannya bahasa Perancis, CV-nya itu kalau bisa ada bidang profesional yang relate dengan jurusan yang kita ambil. Jadi misalnya kayak B jurusannya drugs ya, obat-obatan gitu, berarti paling enggak ada komponen misalnya pengalaman pekerjaan di bidang itu gitu. Misalnya pernah jadi apoteker atau misalnya apalah gitu. Kalau misalnya jurusannya misalnya S2-nya hukum, paling enggak waktu S1-nya kalaupun enggak belajar hukum misalnya ada hubungannya secara organisasi ya, atau misalnya yang lain, ikut asosiasi atau organisasi atau misalnya NGO-nya kesana gitu. Karena dulu pernah kenal juga sama murid yang dia S1-nya bukan jurusannya nggak sama dengan S2, jadi dia S2-nya ngambil lingkungan. Nah, terus S1-nya kalau nggak salah manajemen atau apa gitu, dan dia ngambil lingkungan di sini di Perancis. Dan dia lulus beasiswa itu karena dia sebelumnya aktif gitu kayak di asosiasi buat pencinta lingkungan gitu, untuk mencegah pencemaran lingkungan kayak environmentalist lah, bener-bener use plastik gitu yang supaya nggak mencemar laut dan lain sebagainya. Jadi dia emang aktif di situ, makanya dia diterima, satu di kampusnya, dua di beasiswanya. Untuk CV itu harus ada hubungannya dengan program studi dan project studi yang nanti kita lakukan. Nah, tapi kalau misalnya tadi kan kamu bilang berarti kita harus punya project ke depan. Betul. Nah, tapi kan kadang kita tuh agak susah buat Oke, mungkin kita punya mimpi ABC, tapi kadang tuh buat nulis sesuatu yang konkret tuh susah karena kadang kan kita nggak kebayang gitu. Nah, kamu bisa nggak kasih bocoran, misalnya kayak waktu kamu nulis project, apa yang kamu tulis yang terlihat konkret gitu? Ya, benar, karena pertama kali memang kita harus perdalami dulu jurusan yang kita ambil. Jadi misalnya kamu ngambil jurusan misalnya A di kampus B misalnya, kamu perdalami kira-kira kurikulumnya apa, terus apa aja yang dipelajarin, terus kira-kira dari jurusan itu nanti keluarnya kita akan jadi apa. Jadi memang pelajari dulu jurusan yang diambil. Gitu. Tapi kalau France Excellence ini ada keterikatan nggak setelah lulus? Artinya misalnya gini kan ibaratnya bisa dibilang bilateral cooperation gitu Prancis dan Indonesia. Nah, ada nggak mungkin dia expect untuk penerima beasiswa ini untuk memperkuat bilateral ini atau untuk lebih ke Prancis atau lebih ke Indonesia nanti projectnya? Setahu saya sih, aku nggak tahu pasti, mungkin aku bisa salah, cuma setahu saya nggak ada.
Jadi nggak ada hubungannya dengan hubungan bilateral antara Prancis dan Indonesia. Yang jelas program studi kita secara profesional aja jelas gitu. Jadi emang tujuannya sebenarnya lebih ke personal development dari Iya itu pendaftar betul ya. betul. Jadi nggak ada, bahkan kita juga nggak diwajibin untuk pulang atau nggak diwajibin untuk stay di sini. Jadi nggak ada keterikatan untuk stay di sini atau untuk pulang ke Indonesia, nggak ada. Kemarin-kemarin kan aku kebanyakan ngobrol sama orang-orang dari science ya. Oke. Entah engineer, entah farmasis. Menarik. Kan makanya Berarti aku tamu pertama yang di bidang sosial literatur kan kayak benar. literatur lagi kan. Nah makanya aku kayak kepo, pasti akan beda banget cara metode pedagogi orang sains dan orang misalnya lebih ke humaniora gitu ya. Nah aku kepo nih. Boleh. Kira-kira sistem pengajaran di khususnya mungkin di Sorbonne ya untuk bidang ini tuh gimana di kelas, dan untuk kayak praktikalnya itu juga apa? Di sini kita lebih banyak travaux dirigés, jadi bukan yang di amfiteater, jadi lebih banyaknya di lingkungan di dalam kelas yang kecil, yang grup-grup kecil. Dan kebetulan juga kita satu angkatan nggak banyak, satu angkatan cuman 30-an, nggak tahu jumlah apa sih, bahkan nggak nyampe 50, jadi kayak 30-an something lah gitu. Dan lebih banyaknya itu travaux dirigés TD, jadi CM-nya cuman 2. Kalau travaux dirigés itu berarti kayak ya udah berarti ada dosen yang menjelaskan dan kita di ruang kelas yang kecil, jadi nggak yang di amfi. Kalau yang kuliah umum ya, kuliah umum itu kita cuma 2, dan itu pun juga mata kuliahnya kreditnya nggak terlalu banyak yang kuliah umum gitu, karena lebih di sini ditekankannya lebih ke diskusi antara kita. Jadi karena kita jurusannya itu sebenarnya nama jurusannya itu Français de spécialité, jadi kayak bahasa Prancis untuk kebutuhan tertentu gitu. Dan fokus kita adalah bagaimana caranya misalnya mengajar bahasa Prancis kepada publik asing dan merancang program pembelajaran bahasa Prancis, formation atau training bahasa Prancis. Nah, jadi lebih banyak ke diskusi ke itu. Misalnya gurunya ini misalnya dosennya ngasih kasus, ini ada misalnya satu grup turis yang mau ke Perancis gitu. Kira-kira program apa yang kalian tawarkan untuk turis ini, misalnya sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya turis ini cuma pengen discover museum aja gitu. Kira-kira perlu nggak mereka belajar bahasa Perancis? Kalau iya, misalnya berapa jam, apa aja yang dipelajarin gitu. Seru juga ya, berarti lebih ke studi kasus dan lebih banyak ke travaux dirigés, itu tadi ke fokus group discussion. Berarti ini banget ya, ibaratnya kayak membentuk mahasiswanya tuh buat bisa ibaratnya mengajar bahasa Prancis untuk semua jenis ini ya. Ibaratnya kan yang datang ke Prancis nggak cuma dia sebagai turis, bisa aja misalnya dia mau sekolah. Betul. Makanya dalam sekolah bahasa Prancis. Betul, gitu kan? Dalam dunia bahasa Prancis tuh banyak ada istilah-istilah, misalnya kayak bahasa Prancis untuk kebutuhan profesional, bahasa Prancis untuk kebutuhan bisnis, bahasa Prancis untuk kebutuhan akademis. Misalnya kalau bisa mau ada student mahasiswa asing yang pengen integrasi ke kampus Prancis, dan mereka juga butuh kebutuhan misalnya berbahasa Prancis paling nggak minimal level tertentu gitu misalnya. Dan itu butuh kita rancang program buat mereka misalnya. Nah, terus aku juga lihat kalau nggak salah tahun kedua kemarin di M1 kamu kan internship. Iya, betul. Di sekolah mana? Di sekolah di École Polytechnique Féminine, jadi kayak semacam sekolah engineering. Aku ngasih kuliah ke student yang internasional yang mau integrasi jurusan engineering. Dan aku juga lihat kayaknya kamu sering, nggak tahu ya ini tugas kampus atau enggak, tapi kamu sering kayak nonton betul, itu tugas kampus. Jadi kayak misalnya waktu semester 2, waktu kemarin tahun pertama semester 2 aku ambil mata kuliah teater, dan itu tugasnya adalah bikin compte rendu. Jadi kayak bikin laporan dari yang kita tonton gitu, apa ceritanya, moralnya, kayak tokohnya, terus panggung dekorasinya kayak apa, itu ada tugasnya. Seru banget sih, sekolah literatur parah deh, jadi pengen pindah. Dibilang seru sih juga enggak, cuma tetap ada penilaian yang khususnya yang yang nggak gampang-gampang juga. Mungkin di orang awam melihatnya kayak seru, kayak bikin cuma nonton doang, sebenarnya enggak. Karena habis itu harus ada teorinya. Iya, karena ya. Laporannya juga harus berdasarkan teori. Misalnya kita mau bilang dekorasi panggungnya ini ala barok gitu misalnya. Kenapa? Referensinya apa? Gitu, teorinya ya. apa gitu, atau misalnya style Victoria gitu misalnya, apa yang membuat lo berpikir itu style Victoria gitu. Jadi
sebenarnya nggak gampang-gampang juga, seru, cuma nontonnya pas udahannya Wah, sudah susah ya, harus bertanggung jawab. bikin laporannya betul. Aku juga kepo nih. Berarti di kelas kamu apakah banyak orang internasional dari luar? Yang jelas sebagian penuh, maksudnya 50% lebih itu orang asing. Oke. Orang Perancisnya ada tapi nggak banyak. Jadi Nggak banyak. kayak misalnya sekitaran mungkin nggak nyampe 20 ya, 10 pun nggak nyampe kayaknya. Oh, Jadi misalnya dari malah 30-an ya paling yang masuk yang yang orang natifnya Perancis 9 atau 8. Sekolah sekarang kan kita sekolah di sini dengan lingkungan internasional banget ya. Kira-kira apa yang kamu notice nih? Oh ternyata sekolah di Prancis tuh gini, beda banget ya waktu dulu sekolah di Indonesia di UNJ. Dan selama Betul. kamu ngajar kan kamu pasti melihat berbagai jenis manusia ya. Betul, berbagai betul, jenis betul, student. betul, Nah, betul. apa kesan kamu? Aku senang banget karena bisa ketemu sama orang yang memiliki budaya dan bahasa yang berbeda sama kita gitu. Jadi itu yang paling penting karena dengan hasilnya kita jadi belajar, oh ternyata kalau di negara dia seperti ini, di kita berbeda gitu kan. Jadi itu jadi nilai pembelajaran secara budaya buat kita, terus juga nambah teman. Dan internationally kayak misalnya kan kalau di UNJ kayak temannya paling cuma beda provinsi aja, kalau Iya. itu udah beda negara, Iya, beda betul. benua bahkan Uh-huh. gitu. Jadi itu seru banget dan di sini tuh kayak kita main tuh kayak bener-bener kayak party bareng gitu, which is kayaknya waktu S1 di UNJ kayak nggak Iya mungkin. betul. Selain karena beda kultur ya. Selain kalau karena di beda Indo. kultur ya karena memang di sini kayak kita bebas weekend karena kita ke bar atau minum bareng gitu. Sistem belajarnya gimana? Maksudnya gini, aku notice banget, yang aku suka nih ya di sini kan nggak tahu nih, aku jadi terbiasa buat beropini. Aku tuh dulu Iya. kan kalau di Indo gimana ya, kita kayak nggak enakan kadang kalau mau beropini, terus juga kayaknya tuh agak pasif gitu. Kalau aku lihat ya sistem belajar di Indonesia tuh agak pasif. Nah kalau di sini apa yang kamu tuh kayak notice, wah sistem ini harus Sebenarnya- dibawa ke Indo. Sebenarnya waktu aku di UNJ pun itu emang kita udah kurang lebih kayak sama lah cara belajarnya dengan di sini gitu. Karena kan jurusannya juga jurusan bahasa Prancis. Prancis, ya. Jadi dosen juga membuat kita memiliki pola pikir kayak orang Prancis gitu. Jadi Oke. kayak misalnya di UNJ pun kita namanya ada metodologi kelas Amberse. Jadi kayak sebelum masuk itu harus jadi harus sebelum masuk itu harus persiapan dulu. Jadi lu nggak bisa masuk kelas kalau lu kosong otaknya. Karena nanti bakal dicecer sama dosen, terus kalau misalnya lu nggak bisa jawab lu disuruh keluar. Karena buat dosen lu jadi penghambat gitu. Jadi itu aku rasakan waktu aku kuliah di UNJ. Makanya pas sampai sini kayaknya nggak kaget banget secara metodologis ya, karena kan memang waktu di UNJ jurusan aku juga jurusan bahasa Perancis yang dimana dosen itu membuat kita paling nggak punya pola pikir kayak orang Perancis. Dan gitu. mungkin banyak dosen yang memang Udah belajar di belajar Perancis di kan Perancis, ya. iya. Jadi dia tahu lah secara kultural pedagoginya itu harusnya gini loh. Iya benar. Jadi dosen itu demen banget nyecer. Jadi kalau misalnya kita mau belajar apa grammar gitu, misalnya paling bisa grammar tentang past tense. Paling nggak kita di rumah udah tahu dulu strukturnya apa. Minimal Terus, ya. Kan kalau bahasa Prancis ada konjugasi kan. Ya, Nah paling nggak konjugasinya kenal lah beberapa kata kerja gitu minimal gitu. Jadi ketika udah di kelas nanti dosen cuma ngeluarin misalnya contoh, kita udah bisa nangkep cepet gitu. Nah kalau kita nggak prepare itu, kalau kita nggak punya persiapan sebelumnya masuk ke kelas, nanti pasti bakalan menghambat. Jadi dan nanti dosen akan nyecer. Oke. Gitu. Dan itu terjadi di sini dan aku jadi nggak kaget. Sama ya, keren juga kayak gue aja ya. Karena jurusannya lebih karena mungkin jurusan aku jurusan bahasa Perancis sih. Mungkin aku nggak tahu UNJ secara global apakah seperti itu juga. Tapi kalau di jurusan aku wajib Kayak banget gitu. kita nggak boleh masuk kelas kalau otak masih kosong. Harapan kamu nih dengan kamu sekarang sekolah di Perancis, sebenarnya tujuan kamu tuh untuk karir, dan aku nggak tahu ya, mungkin tujuan personal kadang misalnya punya ambisi tersendiri buat apa, misalnya nanti ke Indonesia pengen kasih apa. Oke. Ada nggak pikiran? Iya ada, aku sebenarnya pengen banget menjadi guru profesional bahasa Prancis yang gak cuman publiknya satu nationality aja tapi banyak gitu. Itu benar-benar kayak bikin aku seneng aja untuk bisa ngajar bahasa Prancis ke publik yang diverse gitu, yang kayak dari berbagai macam negara, berbagai macam background pendidikan dan sosial gitu. Itu buat aku seneng gitu. Makanya aku sebenarnya pengen tetap di line sebagai guru bahasa Prancis, tapi pengen lebih profesional aja, levelnya pengen lebih tinggi dibandingin sebelumnya. Karena kalau sebelumnya kan di IV ya tetap ada perbedaan kelas sosial, tapi kan mereka tetap satu nationality kan, Indonesia gitu, satu bahasa Indonesia. Dan aku pengen banget ngajar di kelas yang
nationality-nya tuh beda, bahasanya tuh beda. Jadi kita benar-benar cuma pakai bahasa Perancis aja. Tapi kamu juga suka ngajar bahasa Indonesia bukan? Iya, aku ngajar bahasa Indonesia. Nah itu aku ngajar bahasa Indonesia expat. Jadi expat, jadi ada perusahaan tambang Perancis di Indonesia yang mana mereka mendatangkan pekerja-pekerja dari Perancis. Sebenarnya nggak cuma Perancis aja, ada beberapa negara juga. Nah aku ajar bahasa Indonesia, namanya BIPA, bahasa Indonesia penuturasi. Aku dulu mikir kalau misalnya orang ngambil pendidikan bahasa ya, sekolah S1 pendidikan bahasa something lah ya, misalnya Perancis, Rusia atau apa, kayak pemikiran aku, oh cuma buat jadi translator lah, cuma jadi guru. Tapi ternyata setelah aku lihat kayak kamu misalnya, ternyata banyak banget opportunity yang kebuka ya. Betul banget. Perancis. Sebenarnya jurusan bahasa nggak cuma bahasa Perancis, betul Bea. Jadi kayak banyak banget opportunity-nya, misalnya jadi penulis. Kalau misalnya suka menulis ya, kalau aku sih enggak sih. Karena kan menulis butuh kesabaran dan eksistensi gitu. Apa persistensinya harus kuat gitu. Setiap hari paling nggak harus nulis, dan aku nggak bisa. Atau misalnya jadi jurnalis juga bisa. Karena kan tadi di kelas bahasa biasanya kita benar-benar dituntut banget untuk berpendapat gitu. Jadi sebenarnya bisa juga jadi jurnalis atau kerja kantoran juga sebenarnya bisa. Karena juga di jurusan bahasa kita belajar juga misalnya kayak kelas informatika gitu. Waktu aku di UNJ dan di sini pun juga sama, aku ada kelas informatika. Jadi kayak pakai aplikasi atau platform buat perkantoran. Jadi emang nggak cuma sebagai guru atau penerjemah. Kebetulan aku emang di bidang itu, tapi sebenarnya banyak kok teman-teman yang misalnya bekerja di bidang misalnya perkantoran, bisnis, atau misalnya ada juga jadi pramugara gitu. Ya itu dia sih, aku kan kadang ya tergantung ya, kadang kan ada beberapa orang tua yang kayak pas anaknya pengen itu bener banget. bahasa kayak kamu mau jadi apa gitu? Itu nggak terjadi di keluarga aku. Maksudnya keluarga aku nggak seperti itu, tapi guru. Jadi waktu SMA, lucunya waktu aku ngambil, karena aku waktu SMA bukannya sombong nih. Bukannya sombong. Waktu SMA aku juara umum. Oh iya, udah bibit-bibit. Waktu kelas 10, kelas 11 sama kelas 12 aku juara umum. Bahkan aku lulusan terbaik waktu itu. Oh, keren. Ya, lulusan terbaik. Nah, terus kan dulu tuh namanya SNMPTN kan. Iya, dulu namanya saya nggak tahu sekarang apa, kayak udah berubah. Kayak udah berubah. Kita udah terlalu tua banget. Bener. Jadi dulu namanya SNMPTN ada nilai rapot sama tes tulis. Oke. Nah, aku tuh pertama nilai rapot dulu aku ngambil semua jurusan tuh bahasa sastra. Waktu itu ngambil sastra Prancis, sastra Jerman, sama sastra Rusia, Eropa lah gitu. Kayak mikirnya kayak seneng banget belajar bahasa asing. Nah terus sama guru BK, guru yang bertanggung jawab untuk konseling itu namanya ya. Mereka tuh bilang ada dua gitu, guru BK itu bilang kamu nggak salah milih jurusan bahasa gitu, katanya mau jadi apa gitu. Terus aku kayak merasa langsung kayak dipatahin semangat gitu. Padahal sama keluarga tuh enggak. Jadi kayak keluarga milih kayak bilang mau kuliah apa, bahasa, ya udah yang penting kamu senang gitu, dari orang tua, dari keluarga secara besar gitu. Nah tapi pas di sekolah malah kayak dipatahin itu semangatnya sama guru, karena nanti kamu jadi apa pas udah lulus gitu. Terus juga kan kamu sayang, mendingan kamu ngambil jurusan eksak gitu kan. Kalau di Indonesia masih pikirannya kayak kalau kamu ngambil eksak tuh kamu bakal sukses. Lebih sukses daripada yang ngambil sosial, padahal padahal enggak gitu. Pak disuruh ngambil kedokteran lagi lah kan. Padahal kalau bilang ya otaknya sebenarnya nggak nyampe juga sebenarnya. Mungkin juara umum ya karena kayak pelajarannya gampang-gampang kali ya gitu kan. Jadi makanya bisa juara umum. Tapi waktu itu disuruh sama guru BK tuh kedokteran atau enggak jurusan eksak, IPA, biologi, kimia gitu. Karena aku pernah juga ikut olimpiade kimia kan. Jadi tahu guru-guru pada tahu aku bisa lah kimia gitu. Kenapa nggak ngambil kimia aja kan? Itu kamu waktu itu pernah jadi peserta olimpiade. Sudah nggak mau Bu, saya pengennya bahasa Perancis atau nggak bahasa Jerman. Nanti kamu kerja jadi apa, digituin sama guru iya kan? Bener. Padahal kalau sekarang nih, aku jujur dulu awal-awal kuliah farmasi tuh ada penyesalan. Nggak, karena gini, aku tuh seneng banget sebenarnya sama international relations gitu. Okay. Sebenarnya ya, jadi kayak sekarang tuh ngeliat teman-teman yang diplomasi lah, yang kerja di bidang hubungan internasional itu kayak, ih keren banget. Kenapa dulu gue nggak ngambil jurusan itu gitu? Karena dulu ya itu bener sih. Kalau orang tua aku juga sama, nggak yang maksa harus pilih apa. Yang penting kita bener-bener suka gitu. Cuma kan kadang kita masih kebawa dengan kayak ya itu tadi pemikiran tadi gitu. kalau Lebih aku sih malah bukan dari keluarga, aku malah dari sekolah. Waktu itu sama guru BK. Gak cuma guru BK aja, beberapa guru juga kayak menyayangkan, kok kamu ngambil jurusan sastra sih, kenapa nggak ngambil ilmu eksak aja gitu. Berarti sekarang kayak sweet revenge. Iya bener banget. Sekarang jadi kayak lihat tuh.
Enggak lah, enggak boleh. Sama guru mungkin mereka berpikir itu kan karena mereka punya pemikiran lain, Iya, kita kan nggak iya. tahu ya. Karena emang aku dari dulu tuh emang anaknya rebel aja, nggak bisa kayak nggak bisa di jalan yang benar. Nggak bisa di jalan. Harus ada kontroversinya. Iya, iya. Sebagai mahasiswa internasional di Prancis, well, pasti jalan nggak selalu mulus. Iya. Kira-kira nih sebagai misalnya ada teman-teman kita yang mau lanjut ke Prancis, apa yang you wish you knew before you came to France? Itu kayak kalau bisa nih student sebelum datang ke Prancis harus tahu apa gitu. Paling penting ada di sini kita harus tahu negosiasi sih. Negosiasi dan argumentasi karena di sini Oke. tuh kita kan secara administrasi Prancis tuh lebih buruk dari Indonesia gitu. Indonesia paling enggak lu punya duit aman deh. Paling enggak lu Orang punya dalam aman lah. paling enggak lu punya duit aman. Di sini tuh lu punya duit gak punya duit lu belum tentu aman. Karena apa-apa nunggu lama gitu, misalnya untuk asuransi, untuk izin tinggal, itu semua prosesnya tuh lama. Nah kalau lu nggak tahu negosiasi, lu nggak tahu argumentasi, dan lu orang yang nggak satu-satu agak susah. Jadi misalnya harus tahu dulu abis ini mau ngapain, abis ini mau ngapain, jangan kasih jeda, jangan kasih kendor kalau kata orang Gen Z. Nah kalau kata Gen Z itu jangan dikasih kendor, apa-apa harus di satu-satu gitu. Dan kayaknya harus ini ya, apa sih curiosity-nya, rasa kayaknya Iya, tahu. benar-benar. Karena kadang gini, karena kita kadang kalau ngandelin orang nih, misalnya aku Betul. ngandelin Fahri gitu, kayak buat urusan administrasi. Dia kan juga punya urusan sendiri, Betul. pusing sendiri gitu kan. Kita tuh harus punya rasa ingin tahu buat, Betul. oh gimana sih cara ngurus misalnya card vital gitu Iya, ya, atau betul, misalnya betul. ngurus carte de séjour tuh gimana, harus cari tahu sendiri karena Betul. Jadi Gak ada dan juga jangan santai. Jadi emang kalau bisa, Benar-benar. ini kok belum ada jawaban, email terus. Kalau mau udah telepon, kok nggak datengin. Makanya harus parah itu bener-bener, sih. memang harus bener-bener tahu negosiasi dan tahu argumentasi. Misalnya, let's say kita mengurusin asuransi, kartu vital itu kan penting banget ya di sini karena kan kita kalau mau magang itu kan diminta numero de security-nya kan, numero security sosialnya itu wajib banget punya kartu vital. Nah terus kalau misalnya prosesnya lama itu kita bener-bener harus teleponin, harus emailin, kalau perlu datengin si kantornya. iya, tapi parah banget sih Parah itu banget sih, berbulan-bulan parah buat banget. kartu doang ibaratnya. Parah banget. Kayaknya bikin kartu bank gitu-gitu di Indonesia. Iya, itu Berapa bahkan hari kartu sih? bank aja aku sampai nunggu 2 minggu. Tapi kalau kartu bank aman lah, Aman nggak- lah ya. maksudnya ya emang wajar, mungkin emang metodenya beda kali ya. Cuman kalau kayak asuransi, bahkan bantuan misalnya bantuan tempat tinggal, itu kalau belum turun datengin aja kantornya langsung. Gila, dia lebih satu-satu dari aku. Kalau aku lebih- Kalau aku masih sabar gitu kayak dengan Nah email itu nggak gitu. bisa, kalau sabar itu nggak bisa berlaku di sini karena kalau kita sabar yang ada kita ketinggalan jauh. Gitu sementara orang-orang pegawai itu kayak kurang lebih pegawai kelurahan di Indonesia lah gitu. Nah caranya supaya mereka mau kerja kita harus datengin terus gitu. Karena kalau nggak ini kita nggak dapat. Terus kalau misalnya nih, ada nggak pengalaman pahit? Pengalaman pahit. Pengalaman pahit. Soalnya aku pernah punya teman, dia Erasmus di Italia, dan karena waktu itu sempat di podcast aku berikutnya dia cerita karena dia muslim dan pakai kerudung, Oke. dia sempat dapat rasisme lah gitu di Verona. Bener-bener gak enak banget. Dan kamu pernah nggak ada ngalamin sebagai mungkin apakah sebagai orang Asia pernah nggak ngalamin hal yang gak enak banget di Nah, Prancis? kalau diskriminasi atau rasisme aku alhamdulillah nggak pernah. Jadi aku kayak waktu nyampe sini alhamdulillah sampai sekarang rasisme dan diskriminasi itu aku nggak alami gitu. Mungkin karena aku satu nggak pakai kerudung juga. Tapi sama sih, aku juga di Iya. kampus gitu semua bener-bener mandang sama sih. Iya, maksudnya mau di kampus, mau di jalan atau dimanapun aku nggak pernah dapat alhamdulillah jangan sampai rasisme dan diskriminasi. Cuman mungkin dia tahu aku pernah jadi korban kayak jambret. Oh iya, aku liat story kamu. Iya itu parah banget sih, itu parah banget. Jadi kayak waktu itu bulan Desember itu emang Natal, jadi kayak which is ya tahu lah di sini kan Natal kayak Lebaran lah ibaratnya Iya, sampai pagi ya. sepi, orang-orang pasti pada di rumah. liburan, pada di rumah gitu. Nah aku tuh keluar pagi-pagi dari apartemen, rencananya mau ketemu sama murid gitu. Jadi kayak murid lagi liburan di sini di Paris, terus waktunya itu memang nggak terlalu cocok, jadinya cocoknya itu cuma di pagi aja, which is aku harus berangkat pagi-pagi dari apartemen. Nah pas mau turun ke stasiun metro ada orang maborita alias mabok. Nah disitulah terjadi penjambretan, jadi aku kayak diserang gitu. Mungkin itu yang bikin aku kayak langsung lebih hati-hati Tapi lagi. diserangnya tuh gimana? Jadi orang itu mabok, satu cowok
untungnya cowok satu aja, nggak bergelombol Iya, satu, iya, untungnya sama. satu. Jadi aku pas mau turun ke stasiun metro, cowok ini tuh kayak ngalangin aku jalan gitu. Terus aku di situ langsung udah ngerasa nggak enak kan, kenapa nih Iya, orang, pasti. dan dia bawa botol bir. Jadi aku langsung mikir, oke ini orang mabok. Terus aku malah, mungkin salahnya aku lari, jadi aku balik arah, jadinya aku nggak lanjutin masuk ke stasiun metro, aku langsung balik arah, keluar, dia ternyata ngejar. Terus Oh akhirnya my pas God. udah di luar stasiun metro, aku didorong sampai aku jatuh, dan dia berusaha untuk masukin tangannya ke poket aku, dan diambillah untungnya AirPod gitu. Jadi handphone alhamdulillah enggak, dompet aku sebenarnya di sini nggak pernah pakai dompet, aku selalu pakai card holder. Jadi karena uang cash aku jarang pakai kan gitu, sekarang sih apa kartu. Jadi ya itu untungnya dia cuma ngambil AirPod aja sih. Jadi makanya sekarang pakai headset. Sedih banget. Iya itu yang pengalaman terburuk aku sih. Sebenarnya jadi kalau misalnya rasisme dan diskriminasi alhamdulillah nggak pernah. Pengalaman buruknya adalah jadi korban kriminal. Aku jadi keinget gitu. Kalau orang Indo nih sekarang ada stereotype kalau di Paris specifically itu memang separah itu ya, senggak aman itu atau Iya, gimana? Karena kalau aku kan tinggal di pinggiran itu, bukan di center of Paris gitu. Kalau Sebenarnya kamu di kan mana aja sih Paris, sebenarnya maksudnya ya kayak ya itu tadi Paris lebih danger aja karena di sini banyak pendatang kan. Gak cuma dari berbagai benua pendatangnya, dan mereka juga ada yang jualan sesuatu yang sesuatu yang ilegal lah gitu. Jadi makanya itu yang harus kita lebih hati-hati sih. Iya sih. Karena memang Paris lebih kejam dari Jakarta sih, itu udah pasti gitu. Kalau misalnya ada yang nanya emang kayak apalagi kemarin inget gak yang pas Olympic Games? Kalau nggak salah kontingen kita tuh ada yang kena. Oh yang diambil duitnya rampok cash gitu ya. kayaknya. Iya itu sebenarnya sesuatu yang di sini wajar. Bisa dikatakan wajar gitu. Iya. Ya, Makanya tapi kita nggak bisa kayak generalisasi. Maksudnya, ada beberapa kalau bisa kita bilang distrik atau quartier gitu di Paris. Itu dulu itu yang agak- tempat tinggal aku. Tempat tinggal aku yang agak dangerous yang gitu ya. arrondissement yang agak berbahaya itu arrondissement ke-18. Karena kan di sini kan arrondissement pakai angka. Jadi ada 1 sampai 20. 20. Nah, aku tinggal waktu itu di 18. Dan which is itu emang 18 terkenal dengan yang namanya kriminalnya tinggi gitu karena banyak pendatang di situ. Itu. Sebenarnya ya sorry to say ya kita harus harus mengatakan bahwa memang sebenarnya kriminal banyak disebabkan oleh para pendatang. Nah berarti itu notes buat kayak teman-teman yang mungkin nanti mau sekolah ke Perancis, khususnya di Paris, harus banyak cari tahu kayak itu Lingkungan ya, misalnya ya, arrondissement lingkungan yang kira-kira banyak kriminalitas, mending tinggi. jangan dipilih deh karena serem banget. Betul. Atau kalau mau nggak mau harus tinggal di situ ya paling kita ya lebih double proteksi atau triple atau misalnya pokoknya lebih banyak proteksinya lah pokoknya. Yaudah kita close. Oke. Semoga informasi yang aku berikan bermanfaat untuk kalian semua yang nonton. Bermanfaat banget. Ditunggu semuanya di Prancis. Kalau datang ke sini hubungi kita supaya kita bantu, mungkin ada sesuatu yang mungkin bisa kita sharing, bisa kita bantu, dengan senang hati kita akan bantu. Iya, terus kalau misalnya nanti ada teman-teman nih yang kayak pengen kepo-kepoin soal France Excellence atau misalnya tentang sekolah di Paris kayak gitu, kamu bersedia nggak untuk Boleh banget. dihubungin? Kira-kira bisa dihubungin Boleh. by apa nih? By IG boleh, Alfahri, ALVAHRI, Alfahri. So itu aja podcast kali ini. Sesudahnya aku makasih kamu udah mau bersedia datang ke podcast ala-ala aku. Aku berharap sih semoga makin banyak teman-teman kita yang mewujudkan mimpinya buat sekolah ke luar negeri, terutama kalau ke Prancis. Terutama Prancis dan Paris. Iya. Lebih precise Paris. Ditunggu pokoknya. Betul. Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah.